warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, Ibu Risa Ratna Gumilang, Espar MM, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan kelas Manajemen B semester 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa mendengarkan video presentasi kali ini. Masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safa Ilmi Maharani dengan NPM D1 1904038, kelas Manajemen B semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Financing International Trade atau pembiayaan perdagangan internasional. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional atau MNC dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank-bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank-bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat. Di antaranya, yang pertama, sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, meskipun importir cukup kredibel, pemerintahnya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Yang ketiga, importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Dan yang terakhir, sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Kita masuk ke materi yang lebih jauh, kita harus mengetahui dulu ini apa sih definisi dari Financing International Trade atau pembiayaan perdagangan internasional. Nah, pembiayaan perdagangan internasional yaitu fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk mengelola proses transaksi, membiayai transaksi, serta mengendalikan risiko-risiko dalam proses bisnis. Nah, kita kan udah tahu nih apa definisi dari Financing International Trade. Sekarang kita harus tahu manfaat dari Financing International Trade. Nah, manfaatnya yang pertama adalah menumbuhkan efisiensi pengelolaan modal usaha debitur. Yang kedua, mengatur risiko-risiko yang mungkin dihadapi debitur saat proses transaksi perniagaan. Yang ketiga, menawarkan alternatif pembiayaan atau kredit dengan struktur biaya yang kompetitif dibanding memanfaatkan layanan kredit konvensional. Yang keempat, kredibilitas debitur bisa meningkat di mata rekan bisnis. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah layanan berikut juga memberikan sarana untuk mendukung kelancaran transaksi debitur. Sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama ada pembayaran di muka atau prepayment. Yang kedua ada letter of credit. Yang ketiga ada draft. Yang keempat ada konsinyasi. Yang terakhir ada pembayaran kemudian atau open account. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pembayaran di muka atau prepayment, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang kedua ada letter of credit, yang dimana instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk melakukan pembayaran eksportir setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Yang ketiga ada draft. Draft itu dalam bahasa Indonesianya bisa dibilang wesel. Nah, wesel ini janji yang tidak bersyarat yang nantinya ditarik oleh suatu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Nah, yang keempat ada konsinyasi. Konsinyasi berdasarkan metode konsinyasi ini, eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. Terakhir, pembayaran kemudian atau open account, yaitu kebalikannya dari metode prepayment yang dimana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.
Sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode pembiayaan pedagang internasional. Yang pertama ada pembiayaan piutang, yang kedua ada anjak piutang atau factoring, yang ketiga ada letter of credit, yang keempat ada bank acceptance, yang kelima ada kredit perbankan jangka pendek, yang keempat ada forfeiting, yang kelima ada counter trade. Kita bahas satu-satu lagi ya. Yang pertama ada pembiayaan piutang. Pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Nah, pembiayaan ini tapi mengandung risiko seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir, sehingga yang nantinya suku bunga kredit pembiayaan ini akan lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. Yang kedua, ada anjak piutang atau factoring. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli. Nah, yang ketiga ada letter of credit. Letter of credit ini mempunyai dua tipe, teman-teman. Yang pertama ada revocable letter of credit, dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa memberitahu penerimanya dan jarang digunakan juga. Yang kedua ada irrevocable letter of credit, yaitu tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan eksportir. Nah, yang keempat ada bank acceptance. Bank acceptance ini adalah bill of exchange atau time drive yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft atau pada satu saat jatuh tempo. Yang kelima, ada kredit perbankan jangka pendek. Bagi importir, kredit jangka pendek ini diperoleh dan berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian persediaan, penjualan barang, penciptaan piutang dagang, dan penagihan piutang. Dan yang keenam ada forfeiting. Forfeiting ini adalah tipe pembiayaan pedagang internasional yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat vessel jatuh tempo. Nah, yang ketujuh ada counter trade. Counter trade ini merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke satu negara dikaitkan dengan pembelian atau penukaran barang dari negara yang sama juga. Apa aja sih badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional? Ada Bank Ekspor Impor AS atau Bank ASIM, didirikan pada tahun 1934. Misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa AS dan mempertahankan daya saing perusahaan AS di pasar luar negeri dengan dua tujuan umum, yaitu yang pertama dengan menanggung risiko kredit dan country risk dari negara yang bersangkutan. Bank ASIM ini mendorong kreditur-kreditur swasta untuk membiayai ekspor. Yang kedua ada menyediakan kredit-kredit langsung kepada pembeli-pembeli luar negeri jika kreditor-kreditor swasta tidak mau melakukannya. Ada Vergennes Credit Insurance Association atau FCIA, itu didirikan pada tahun 1961, merupakan suatu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank ASIM yang mengasurasikan piutang-piutang ekspor dari risiko gagal bayar karena alasan komersial atau politik. Ada Private Export Funding Corporation, yaitu suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri, bekerja sama dengan Bank ASIM dan menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing. Ada Overseas Private Investment Corporation atau OPIC, didirikan pada tahun 1971, merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasurasikan investasi langsung di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambil-alihan, dan risiko politik lainnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan Exim Bank, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank secara resmi beroperasi sejak tanggal 1 September 2009. Tujuannya yaitu menunjang kebijakan pemerintah dengan mendorong program ekspor nasional. Tugasnya memberi bantuan yang
yang diperlukan oleh badan usaha dalam rangka ekspor. Yang kedua, tugasnya yaitu menyediakan pembiayaan untuk meningkatkan ekspor nasional. Adapun wewenangnya, yang pertama, menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional. Yang kedua, yaitu melakukan restrukturasi pembiayaan ekspor nasional dilakukan oleh Indonesia Exim Bank, diberikan dalam bentuk yang pertama pembiayaan, yang kedua ada peminjaman, yang ketiga ada asuransi. Ini yaitu memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Nah, yang kedua ada peminjaman, yaitu terkait pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan atau jasa di luar negeri. Yang ketiga ada asuransi. Asuransi di sini maksudnya asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri. Akan masuk ke studi kasus. Di sini ada kasus mengenai pelaku bisnis harus siap terperosok saat berdagang dengan Rusia. Sebuah perusahaan seafood terjebak bersama 7 juta pon ikan beku. Nah, di sini tuh kasusnya Michael Graham, seorang eksportir seafood, mendapati bahwa sebuah bank komersial di Rusia telah membatalkan irrevocable letter of credit senilai 2,8 juta yang mereka terbitkan kepada perusahaan milik Mr. Graham, Ocean Trade of North America, dengan alasan kesalahan teknis. Nah, tindakan tersebut mengakibatkan 16.000 ton ikan yang akan dikirimkan kepada Protek pembeli Rusia berada dalam bahaya. Mr. Graham menumpuk ikan-ikan beku tersebut di Gulf Coast. Sebelumnya, ia telah membayar nelayan, distribusi, dan perusahaan-perusahaan penyimpanan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman. Nah, Mr. Graham tadinya mengasumsikan bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para importir dan eksportir untuk membiayai transaksi-transaksi ekspor-impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan-ikan yang akan dikirimkannya. Nah, dalam surat penjelasan yang disampaikan oleh Chairman Roosevelt-Bank, Valery Telegin mengatakan bahwa kesepakatan dengan Mr. Graham adalah suatu kekhilafan. Dia berkata bahwa banknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi-transaksi komersial seperti kontrak antara Protek dengan Ocean Trades. Selain itu, katanya Protek tidak memiliki devisa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan letter of credit. Nah, selain masalah yang dihadapi oleh Mr. Graham, wirausahaan Amerika lain yang ingin melakukan bisnis di Republik bekas Uni Soviet menghadapi hambatan birokratif. Masalah yang dihadapi Mr. Graham hanyalah satu titik pada radar revolusi kapitalis yang telah menyapu seluruh Rusia dan Republik bekas Uni Soviet. Materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, Ibu Risa Ratna Gumilang Espar MM, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai Financing International Trade, dan kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.